Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hari ini di bulan Agustus ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah divaksin, puji Tuhan. Bagi yang belum, ayo kita segera vaksin. Kita akan sama-sama nanti keluar sebagai pemenang, yaitu menjadi orang-orang yang kita semua akan sehat dan dijauhkan COVID. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa, biarlah hari ini kita akan datang di rumah Tuhan dan kita akan ibadah secara online. Dan terima kasih bagi yang sudah mengikuti, bagi yang ada di channel YouTube maupun lewat link yang dikirimkan oleh sekretariat. Mari kita satukan di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Sungguh hari ini kami bersyukur. Kalau kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah hari ini pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Dan biarlah hari-hari ini kami hanya mengharapkan Tuhan keselamatan yang datang daripada-Mu. Oleh karena itu, Tuhan urapi, Tuhan sertai di setiap ibadah yang kami adakan secara online. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Segala
Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur walaupun online kita masih tetap bisa beribadah ya. Itu sebabnya biarlah kita serius beribadah walaupun di rumah, namun kita tetap belajar mengusahakan diri untuk beribadah dengan serius. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu adalah karena kemurahan-Mu, kepercayaan-Mu kepada kami. Itu sebabnya biarlah waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami akan pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dalam ibadah ini, biarlah kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami apa yang menjadi keinginan Tuhan. Biarlah sepanjang jalan hidup kami boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu agar apa yang kami sampaikan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh dimengerti dan dilakukan oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami dari awal hingga pada akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau simak firman Tuhan, kita mau belajar. Dan kita melakukan dalam kehidupan kita sepanjang waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita banyak mendengar, banyak orang mengeluh, banyak orang merasa, kenapa ya Tuhan tidak dengar doa saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam apa yang menjadi kerinduan saya? Kok Tuhan tidak mau mendengar? Bahkan rasanya Tuhan membiarkan saya, rasanya Tuhan tinggalkan saya. Namun saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap mengasihi kita dan Dia tetap bersama dengan kita. Kalau sesuatu terjadi atas hidup kita yang tidak kita inginkan dan tidak kita kehendaki, percayalah di dalamnya ada tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Kita akan buka di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dan Roma pasal 8 ayat 28 juga mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang atau bagi kita semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah dikasih Tuhan, kalau banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang rasanya kita memang gak ngerti, kenapa kok Tuhan gak jawab, kenapa kok Tuhan rasanya tinggalkan. Ayat yang sudah tadi kita baca menjelaskan bahwa kita tidak bisa menyelami segala pikiran Tuhan. Kita tidak bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Karena Dia terlalu maha kuasa, terlalu hebat. Sedangkan akal kita, otak kita sangat kecil untuk menjangkau kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan. Dan harusnya kita percaya bahwa segala kemahakuasaannya, kemahatahuannya itu di dalam Roma katakan tadi bahwa Dia selalu terlibat dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Dia jadikan semua kebaikan buat kita. Jadi saudara, kalau toh saat ini kita rasa saat-saat ini banyak yang berduka, banyak yang kehilangan. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan saudara, ada yang kehilangan keponakan, ada yang kehilangan kakak, dan lain sebagainya. Saya dan seluruh jemaat GBI Kasih Kristus turut merasakan duka, turut merasakan luka hati, dan sangat berempati
atas kehilangan saudara-saudara. Entah itu karena sakit, saudara kehilangan orang-orang yang dikasihi, ataupun karena pandemi saat ini. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Namun satu hal yang harus kita percayai, bahwa Dia selalu terlibat dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua Tuhan jadikan kebaikan untuk kita. Rencananya sempurna buat kita. Dalam hal ini saudara, ada dua hal yang ingin kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau belajar untuk rela melepaskan. Dalam kehidupan ini saudara, kita perlu sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki sampai saat ini, itu semua hanyalah titipan Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Kalau kita sampai saat ini masih didampingi oleh suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara yang lain, perlu kita ketahui itu adalah titipan Tuhan yang satu saat akan lepas juga dari hidup kita. Yesus memberikan contoh agar kita bisa belajar untuk mempunyai hati yang rela melepaskan segala sesuatu kalau Tuhan izinkan itu lepas dari genggaman tangan kita, lepas dari kehidupan kita. Tuhan berikan contoh tentang dirinya sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Nanti saudara baca di rumah ya, supaya saudara ada PR untuk baca Alkitab saudara. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, memiliki segalanya. Tapi Dia karena kasihnya saudara, Dia menghampakan dirinya, Dia relakan, lepaskan semua kemuliaan, kemahakuasaannya untuk turun ke dalam dunia yang hina, menjadi manusia yang fana dengan satu tujuan, untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Melepaskan kita dari segala maut, dari segala hukum dosa. Dan ketika kita percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga dosa kita diampuni dan dosa kita dilepaskan. Itu karena kerelaan Yesus melepaskan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang luar biasa itu. Dan kita mau belajar seperti Dia. Satu saat apapun yang ada dalam kehidupan kita bisa lepas saudara. Orang tua kita juga bisa lepas dari kita. Harta benda kita bisa suatu saat lepas dari tangan kita, dari genggaman kita. Dan Tuhan mau mengajarkan kita untuk belajar memiliki hati yang rela untuk melepaskan segala sesuatu yang bisa terlepas dalam kehidupan kita. Apalagi dengan pandemi seperti ini saudara. COVID banyak sekali membuat orang kehilangan, harus rela melepaskan. Kita lihat dengan COVID banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada yang kena PHK, ada yang kena dirumahkan karena perusahaannya sudah tidak bisa beroperasi lagi. Ya mau tidak mau tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya kehilangan pekerjaan. Dan dengan kehilangan pekerjaan dampaknya juga banyak. Kehilangan harta benda juga. Sampai-sampai ada humor, bercandaan ya. Mungkin saudara juga suka dapat dari WhatsApp gitu, dari TikTok gitu. Bilang, dia katakan, gara-gara COVID saya kehilangan kerjaan. Tapi saya bersyukur juga katanya. Saya jualan dan laku apa yang saya jual. Setiap hari saya jualan. Yang pertama hari Senin saya jualan kulkas. Hari Selasa saya jualan TV. Hari Rabu saya jualan kipas angin. Hari Kamis saya jual AC. Hari Jumat dan seterusnya laku saya jualannya. Begitu saudara. Humornya, bercandaannya, namun kita melihat intinya bahwa dengan pandemi seperti ini banyak orang kehilangan juga hartanya, kehilangan apa yang selama ini dia kumpulkan,
Tapi karena tidak lagi bisa bekerja, ya dia harus jual satu-satu, kehilangan. Namun belajar untuk memiliki hati yang rela, melepaskan. Dan percayalah, suatu saat pekerjaan itu akan kita bisa dapat raih lagi dan kita akan bisa kumpulkan lagi untuk membeli sesuatu. Itu sebabnya kita terus berdoa agar pandemi segera berlalu dan terus berdoa untuk pemerintahan kita bersama dengan bantuan tangan Tuhan bisa mengatasi pandemi dan pandemi segera berlalu. Kemudian saudara, bukan saja kehilangan harta, namun kehilangan kesehatan juga. Banyak orang sakit dengan pandemi ini, banyak orang isolasi mandiri dan obat-obatan juga harus dibeli dengan mahal. Terlebih lagi juga harus kehilangan nyawa. Banyak sekali. Belum lama rekan-rekan pelayan, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kenal dekat sudah pulang ke rumah Bapak karena penyakit COVID ini. Sudah dikasih Tuhan. Keluarga, jemaat sangat kehilangan, sangat berduka. Namun kembali kita belajar untuk rela melepaskan. Beberapa tahun yang lalu, saya pun harus rela melepaskan papa saya. Padahal, waktu beberapa hari di rumah sakit, papa saya dokter katakan sudah bagus karena waktu terapi darah tingginya nggak terlalu tinggi. Jadi waktu terapi udah bagus semua dan dikatakan Rabu bisa pulang, saudara. Jadi waktu Selasa banyak yang besuk. Dan papa sangat bersuka cita sekali karena dokter katakan besok boleh pulang hari Rabu itu. Senang sekali. Kita juga anak-anaknya senang sekali ya. Hari Rabu kita udah siapkan, papa mau pulang. Tapi Rabu pagi untuk tensi, biasa kan pagi-pagi petugas perawat datang untuk tensi dan bangunkan untuk sarapan. Waktu tensi pagi-pagi, dia pikir kok bapak ini masih tidur, mungkin masih tidur ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi waktu sarapan datang lagi masih tidur lagi. Dibangun-bangunkan udah nggak bangun. Dan ternyata saat itu juga dokter datang harus bawa ke ICU. Jadi papa saya dibawa ke ICU. Dan saudara tahu dari pertama kali hari itu mau pulang, ternyata tidak jadi pulang, masuk ke ICU. Dan 10 hari di ICU juga nggak pulang. Dan ternyata pulang ke rumah Bapak. Di hari ke-10 di ICU, Bapak saya harus pulang ke rumah Bapak. Kehilangan sekali, kaget sekali. Karena harusnya hari Rabu itu kita sudah siapkan untuk Papa pulang. Tapi dia tidak pulang. Di saat itu Tuhan mengajarkan kita. Kepada mama saya, kepada adik-adik saya, belajar rela melepaskan karena memang sudah waktunya. Kadang-kala kita nggak rela, melepaskan apa yang kita cintai. Kalau itu harus lepas dari hidup kita, lepas dari genggaman kita. Tapi hari ini kita mau belajar. Yesus sangat rela, dia lepaskan semuanya karena dia cinta saudara dan saya. Kalau dia nggak rela, maka tidak ada pengampunan dalam kehidupan kita. Tapi karena dia rela lepaskan semuanya, hari ini saudara dan saya adalah menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus dosanya. Dan surga bukan lagi impian bagi kita, tapi surga kenyataan bagi kita, bagi orang yang sudah ditebus dosanya oleh karena pengorbanan Kristus. Mari kita belajar supaya kita berani rela melepaskan apa yang ada di dalam genggaman kita kalau Tuhan izinkan. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini Tuhan ajarkan kita untuk belajar rela melepaskan segala sesuatu. Pak Samuel pernah sampaikan ilustrasi tentang tukang parkir, saudara ya. Kalau dia parkirkan satu-satu semua mobil, motor yang masuk dalam gedung parkir atau tempat parkir. Nah, satu waktu atau sudah waktunya pemilik motor atau pemilik mobil itu ambil mobilnya. Satu-satu keluar dari lapangan parkir. Tukang parkir nggak marah, tukang parkir nggak cemberut, tukang parkir nggak, loh kenapa pada
pulang pada ambilin mobilnya, ambilin kendaraannya. Enggak begitu. Kenapa? Karena tukang parkir tahu bahwa itu bukan miliknya. Tukang parkir tahu itu cuma titipan sementara. Orang-orang yang menitipkan kendaraannya untuk diparkir, dijaga. Dan setelah waktunya, dia harus tinggalkan tukang parkir itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita semua adalah milik Tuhan. Pemazmur katakan semua jagat raya ini milik Tuhan. Bahkan hidup kita pun adalah milik Tuhan. Jadi kalau satu saat Tuhan izinkan segala sesuatu lepas dari hidup kita, belajar legowo, belajar rela. Sehingga kita tidak kecewa dengan Tuhan. Kita tidak marah dengan Tuhan. Kita tidak kepahitan dengan Tuhan. Karena kita menyadari apapun yang ada pada kita itu adalah titipan semata. Yang satu saat akan Tuhan ambil juga. Karena dia pemilik segalanya. Bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara, kalau Roma katakan 14 ayat yang ke-8. Hidup kita adalah milik Tuhan. Mati, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, kehidupan kita itu milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dan ketika segala sesuatu Tuhan izinkan lepas dari genggaman kita, kita harus belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan itu adalah milik-Mu. Kalau Engkau izinkan lepas dariku, ajar aku untuk bersyukur dan belajar tetap memuliakan Tuhan dan rela melepaskan. Sebabnya ibu-ibu, kalau saat ini suamimu masih ada di sampingmu, bersyukurlah dan tetaplah hidup dengan rukun, ya. Kalau dia tidurnya ngorok, bersyukur masih ada dengar suara ngoroknya. Kalau nanti dia nggak ada lagi, kita nggak dengar ngoroknya lagi. Jadi kalau toh saat ini masih ada orang-orang yang kita kasih di samping kita, mari kasihi, belajar empati, mengasihi, dan selalu saling tolong-menolong. Maklumi segala kekurangannya, puji segala kelebihannya. Karena satu saat Tuhan izinkan semuanya lepas dari kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir, kita mau belajar. Dan Tuhan ajarkan kita atas kehidupan ini untuk serius dengan apa yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau kita masih Tuhan izinkan hidup sampai saat ini, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan Tuhan. Satu ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya pelajaran yang kedua yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Setelah kita sadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Sekarang Tuhan masih percayakan kita hidup. Mari seriuslah ikut Tuhan. Seriuslah di dalam hidup ini. Dalam melayani Tuhan. Dalam mengiring Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan serius. Tidak lagi main-main dengan hidup ini. Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan harta duniawi, bukan dengan emas dan perak. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 baca di rumah saudara. Bahwa engkau telah ditebus dengan darah Kristus, darah yang tidak bercacat celah. Itu sebabnya muliakan Allah, pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, selama kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kita, mari hidup dalam kekudusan, hidup dalam keseriusan. Enggak main-main lagi dalam mengiring Tuhan, enggak main-main lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Galatia katakan pasal 5, jangan lagi kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam kedagingan yang membawa kita kepada dosa.
Tapi biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Agar hidup kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam menyenangkan Tuhan. Biarlah tujuan hidup kita selama kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Jangan tujuan kita untuk terus bagaimana menimbun harta, bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena tujuan Tuhan kepada memanggil kita. Tujuan Tuhan sampai kita ada saat ini, sampai hari ini, bukanlah untuk terus mengejar harta duniawi, tapi untuk kekekalan. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, boleh. Tetapi jangan sampai dengan mengumpulkan harta mencari uang, saudara, akhirnya iman kita tergeser. Dan pandangan kita kepada Kristus juga tergeser. Kita tidak lagi utamakan Kristus, tapi kita pikirkan bagaimana kita menjadi kaya, bagaimana kita menjadi berkelebihan. Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Bukan tidak boleh kaya, sekali lagi ya. Dengan saudara kaya baik sekali. Saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menjadi donatur yang memberkati banyak gereja, banyak hamba Tuhan dan lain sebagainya. Dengan hartamu engkau memuliakan Tuhan, betul. Tetapi biarlah hidupmu fokus kepada kekekalan. Dan biarlah kita juga bisa mencukupkan diri sehingga bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang kita dapat dan jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena orang lain pun punya kesusahannya sendiri. Mungkin kita berpikir dia lebih bahagia dari kita. Belum tentu, saudara. Karena kita tidak pernah masuk ke kehidupan orang itu. Dan yang paling bagus adalah, saudara, introspeksi diri. Dan bawa hati kita melekat dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, biarlah selama kesempatan hidup masih Tuhan percayakan kepadaku. Tujuan hidupku adalah memuliakanmu, menyenangkanmu. Dan aku tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak mau lagi main-main dengan dosa. Tidak lagi mau main-main dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanku. Sehingga pada saat waktunya Tuhan memanggil kita. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena ada sesuatu yang aku bawa kepadamu sebagai tanggung jawab hidupku. Selama engkau percayakan aku hidup di muka bumi ini. Sudah dikasih Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan kita hidup pada saat ini. Ada satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Bawa hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah sepanjang hidup kami terus memuliakan Tuhan. Ampuni segala salah kami, ampuni segala ketidakmengertian kami, dan ampuni dosa kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kami makin hari makin cemerlang di hadapan-Mu, makin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu yang beribadah pada hari ini, yang mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, persembahan Natal kita mulai ya. Kita akan merayakan Natal di Desember walaupun tetap lewat online. Kita akan tetap merayakan Natal. Jadi persembahan Natal bisa saudara kirim lewat nomor rekening yang bisa nanti dibagikan di dalam warta jemaat ya. Bisa saudara tuliskan untuk persembahan Natal. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, mari divaksin. Supaya kita punya kekebalan tubuh. Setidaknya bukan untuk pribadi kita saja, tapi untuk orang lain juga saudara. Ya, supaya kita semua sama-sama divaksin. Saya semua sudah divaksin. Sekeluarga sudah divaksin. Saudara, kita dukung program pemerintah kita. Pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan lain-lainnya. Saudara pasti sudah hafal ya. Dan juga divaksin. Kita terus berdoa dan kita percaya Tuhan pasti bantu kita. Tolong Indonesia bebas corona. Kita percaya itu.
Kemudian ada doa malam Jumat tanggal 13 dan tanggal 27 Agustus jam 7 malam melalui Zoom, tetap Zoom meeting ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Kalau tidak satu-satu HP, ya satu berdua suami istri juga bisa. Dan kita terus berdoa untuk jemaat kita yang sakit, entah itu terpapar COVID atau sakit biasa, kita doakan ya. Ada nama-nama yang sudah dicantumkan, kita terus doakan. Kalau saudara sehat, bersyukur, saudara bisa mendoakan saudara kita yang sakit ya. Kita juga turut berduka, turut sepenanggungan, turut merasa kehilangan bagi jemaat yang baru kehilangan beberapa waktu ini. Ada yang kehilangan orang tua, kehilangan keponakan, kehilangan kakak, kehilangan adik dan saudara-saudara yang lain. Memang tidak ada kata dan bahasa manusia yang bisa melipur duka lara saudara. Namun saya berdoa dan sangat percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan saudara bisa melewati semua. Dan itu saja pengumuman. Dan saudara, terima kasih untuk saudara yang sudah memberikan persembahan, bahkan yang sudah begitu setia mengembalikan perpuluhan. Tuhan memperhitungkannya bagi saudara dan Dia memberkati saudara dengan limpah seperti yang difirmankannya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga pada akhir ibadah kami. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang menderita sakit, entah itu yang terpapar COVID atau sakit yang lain. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka Tuhan. Namun Engkau tahu mereka dan Engkau berkuasa untuk menolong dan menyembuhkan. Dengan iman kami bersatu hati dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang maha kuasa menjamah mereka dan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Tolong ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara atau anak-anak-Mu yang saat ini masih merasakan duka karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan, Roh Kudus-Mu mampu menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi pemerintahan kami. Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau mengerti, Engkau maha tahu dan maha mengerti dari apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya Engkau punya waktu. Dan waktu yang terbaik untuk kami semua. Menolong pemerintah kami, menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk semua bisa berjalan dengan normal kembali. Dan semua lepas dari pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sumber pengharapan kami dan Engkau pertolongan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bermasalah. Engkau mengerti, Engkau tahu. Tolong Tuhan. Saat ini kalau mereka kekurangan, kami percaya Tuhan sanggup untuk mencukupkan dalam nama Yesus. Tangan pertolongan-Mu terulur untuk mereka. Buka jalan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang susah, yang lemah, kuatkan, hiburkan. Oh Tuhan, yang mengalami beban berat, kami percaya damai sentosa Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengasihi-Mu dan Allah memberkati hidup-Mu. Allah memberkati keluarga-Mu, Allah memberkati rencana-Mu ke depan, Allah memberkati semua usaha dan jerih lelah-Mu. Allah terlibat di dalam setiap langkah hidup-Mu, menjadikan semua kebaikan dalam hidup-Mu. Sekarang terimalah berkat-Nya, terimalah sukacitanya, damai sejahteranya, pimpinan Roh Kudus ada menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.